Ramadan itu kan tamu agung, ya. Jadi ibaratnya dia kekasih sebenarnya. Jadi kekasih yang ditunggu-tunggu kemudian datang. Yang dirindukan banget. Yang dirindukan. Nah tiba-tiba dia pergi, bahkan pada saat-saat dimana kita sedang sayang-sayangnya, ya tuh ditinggalkan oleh Ramadan. Dan itu kadang kita menghitung hari, ya kan. Tinggal 9, tinggal 8, 7, 6, 5. Nah, itu kesadaran atas itu bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Muhammadiyah Salatiga. Bersama saya Nurmalia Firdaus yang akan membuka podcast pada hari ini. Dan tentunya karena di bulan suci Ramadan nih Pak ya, kita akan membahas tema yang Masya Allah sekali ini, spesial di bulan Ramadan, yaitu mengoptimalkan 10 hari terakhir di Ramadan yang terakhir ini. Jadi tentunya kita bersama pemateri yang ahli di bidangnya, siapa lagi kalau bukan Prof. Irfan Helmi. Masya Allah. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Baik Mbak Norma, alhamdulillah. Terlihat bahagia sekali ya. Ya harus bahagia. Harus bahagia. Sepenting itu ya Pak bahagia di bulan Ramadan ini. Oh iya harus. Kenapa itu Pak? Karena bakal rindukah dalam Ramadan berikut? Karena Ramadan itu kita sedang diberikan banyak berkah, banyak manfaat, ya. Bahkan yang tidak kita terima kalau di luar Ramadan. Nah, makanya kita harus bahagia. Harus bahagia. Nah, bahagia lahir batin. Masya Allah. Apa sih emang yang membuat Ramadan terakhir itu 10 terakhir nih yang membuat istimewa itu apa Pak? Ya, 10 terakhir pada bulan Ramadan ya merupakan saat yang paling istimewa. Itu sesungguhnya karena pada 10 hari terakhir itu ada Lailatul Qadar. Nah, jadi Lailatul Qadar itu yang mengangkat ya posisi 10 hari terakhir sehingga dia istimewa dibandingkan 20 hari yang sebelumnya. Nah, ini sesungguhnya di situ ya, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, dan seterusnya. Nah, jadi itu yang membuat 10 hari terakhir itu istimewa dibandingkan 20 hari yang sebelumnya. Nah, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kita mengisi ya 10 hari terakhir itu secara intensif ya, secara maksimal nah dibandingkan 20 hari yang sudah terlewat. Nah, begitu. Oke. Lalu bagaimana nih Pak cara kita menyiapkan atau menyambut malam Lailatul Qadar itu Pak? Ya, sesungguhnya Lailatul Qadar itu puncak ya dari perjalanan rohani orang-orang yang berpuasa. Ya, jadi Lailatul Qadar itu sungguhnya bukan sesuatu yang instan. Jadi misalnya jangan berharap orang yang tidak proporsional, tidak sesuai dengan tuntunan melaksanakan ibadah pada 20 hari terakhir, kemudian dia bisa mendapatkan keistimewaan, kemuliaan pada 10 hari yang terakhir. Nah, itu tidak mungkin, karena 10 hari terakhir itu, nah, itu merupakan puncak ya daripada perjalanan spiritual, perjalanan rohani orang-orang yang berpuasa. Nah, terus bagaimana ya mengoptimalkan itu? Nah, sungguhnya optimal itu bagi orang-orang yang sudah menjalankan sejak hari pertama bulan Ramadan itu mudah saja. Nah, jadi mudah saja. Pertama, dia tinggal melanjutkan apa yang sudah dilakukan selama bulan Ramadan itu. Nah, yang kedua, dia meningkatkan apa yang sudah dilakukan pada 20 hari bulan Ramadan itu.
Kemudian yang ketiga, bagaimana dia bisa mencontoh Rasulullah SAW pada 10 hari terakhir itu. Nah, itu sungguhnya ya di dalam hadis ya riwayat itu disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-laila wa ayqaza ahlahu wa shaddal mi'zar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jika datang ya 10 hari terakhir pada bulan Ramadan itu, maka ada contoh yang diberikan Rasulullah SAW. Yang pertama dia ahyal laila, ya, jadi menghidupkan malam. Ya, jadi menghidupkan malam. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bisa menghidupkan malam dengan sholat tarawih, dengan tadarrus dan kegiatan ibadah yang lain, nah maka pada 10 hari terakhir itu, nah intensitasnya itu ditambah. Nah, itu ditambah. Nah, jadi misalnya kalau orang sudah melakukan sholat tarawih, ya, seperti pada Isya, itu bagus dan bahkan sangat ditekankan jika ditambah intensitasnya. Nah, pada tengah malam. Nah, berarti bertambah ibadahnya. Iya, lagi tambah ibadahnya. Yaitu ahyal laila. Jadi malam itu menjadi hidup. Nah, hidup dengan ibadah itu. Nah, yang kedua itu wa aiqaza ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi artinya Rasulullah itu tidak sendiri. Ya, Rasulullah tidak sendiri meskipun pada saat itu dia hanya dengan istri, kan tidak ada anak-anak. Tapi itu contoh bahwa menghidupkan malam 10 terakhir itu harus juga melibatkan ya semua orang-orang terdekat, orang-orang yang kita cintai ya, tentunya dengan petunjuk-petunjuk ya. Jadi kalau misalnya perempuan ya dia tidak katakanlah memilih untuk di rumah juga boleh, tidak pergi ke masjid atau ke tempat ibadah yang umum. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga, Rasulullah itu menyatakan wasyaddal mi'zara, yaitu mengencangkan sarungnya. Nah, itu artinya apa? Artinya kalau dalam bulan puasa Ramadan, malamnya itu kan hubungan suami istri itu boleh. Itu boleh. Tetapi 10 hari terakhir ini Rasulullah mencontohkan wasyaddal mi'zara. Jadi sementara gencatan senjata dulu. Sementara di off dulu. Karena apa? Supaya waktunya itu maksimal. Nah, untuk apa? Untuk meraih 10 terakhir Ramadan itu. Nah, salah satu ibadah yang dicontohkan Rasulullah SAW itu adalah i'tikaf. Nah, jadi i'tikaf. Jadi i'tikaf itu adalah berdiam ya di masjid ya dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan ibadah. Nah, jadi sholat wajib atau sunnah, membaca Al-Qur'an, kemudian mempelajari ilmu bermanfaat. Nah, itu juga bagian dari cara bagaimana memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan itu sebaik-baiknya. Nah, itu saya kira ya. Berarti dari awal tuh emang harus udah ibadahnya tuh kencang juga ya Pak ya? Iya. Pas 10 terakhir Ramadan udah lebih ditingkatkan lagi. Iya, seperti itu. Jadi tidak mungkin. Jadi jadi misalnya seperti orang bisnis, jadi nunggu momen gitu kan. Kalau harga mahal dijual, kalau murah ditarik, kan tidak. Jadi kalau misalnya ketika Ramadan awal-awal biasa-biasa saja, nanti kita balas gitu pada saat 10 hari terakhir, ya itu tidak seperti itu. Karena dia merupakan suatu puncak. Tidak mudah juga ya melakukan ibadah secara intensif pada 10 hari Ramadan kalau di awalnya juga dia tidak terbiasa untuk melakukan sesuatu yang biasa gitu, yang reguler, yang standar gitu. Jadi langsung premium. Iya, langsung premium itu ya bisa-bisa ya kaget ya, kaget. Nah, itu. Jadi dia
bertahap. Oh, bertahap. Nah, gitu. Kalau yang di awal-awal itu apa sih yang Pak yang harus kita lakukan gitu di Ramadan awal nih? Apalagi ini masih awal nih Pak ya. Biar kita terbiasa dengan ibadah kita itu bagaimana Pak? Iya, ya sebenarnya apa yang selama ini sudah kita lakukan itu sudah sesuai. Ya. Jadi misalnya sholat wajib ya kan, kemudian sholat sunnah, ya tarawih dan sebagainya. Kemudian tadarus Al-Quran, ya, kemudian menambah ilmu pengetahuan, ya itu sebenarnya sudah bagus, ya. Kemudian pada siang harinya misalnya ketika tidak berpuasa, nah dia melakukan bekerja, ya bekerja itu bagus, ya yang penting dia niatnya ibadah. Kemudian misalnya berinfak, ya bersilaturahim, bersedekah. Nah itu kegiatan-kegiatan yang bernilai pada bulan Ramadan, dan itu terus diistiqomahkan, jadi dilestarikan sampai 20 hari. Nah nanti pada 10 hari terakhir, nah itu dikencangkan. Nah Rasulullah SAW itu dalam hadis disebutkan, ya misalnya kedermawanan, ya. Jadi kedermawanan itu Rasulullah itu disebutkan bahwa kedermawanan Rasulullah itu ya pada bulan Ramadan dan utamanya di hari terakhir itu seperti karihil mursalah, itu seperti angin yang berhembus. Nah itu artinya berhembus terus tiada henti, artinya itu menunjukkan keintensifan. Jadi keintensifan Nabi ya di dalam melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, utamanya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk menggapai tadi Lailatul Qadar. Nah Pak, di 10 hari terakhir nih bagaimana sih cara kita meningkatkan kualitas ibadah kita ya, terlebih pas menjelang kualitas Lailatul Qadar itu untuk mencapai itu bagaimana Pak? Ya, baik, dalam ibadah itu ya yang paling itu kan kekhusyuan. Jadi al-khusyu', jadi kekhusyuan dalam ibadah itu ya paling penting. Jadi khusyuk itu maknanya luas ya. Jadi bukan hanya diam kemudian ya kelihatan khusyuk, tapi sesungguhnya tidak khusyuk gitu. Jadi khusyuk itu kan menghadirkan. Jadi menghadirkan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita gitu. Jadi kalau kita beribadah itu yang menghadirkan Sang Pencipta. Jadi kalau kita sholat itu kita seolah-olah memang berhadapan ya dengan Pencipta, atau kita merasa memang dimonitor oleh Sang Pencipta. Nah, iya seperti di dalam hadis Nabi disebutkan, itu disebut dengan ihsan. Iya kan? Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat. Jadi ada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang tidak kelihatan ya, karena memang alamnya berbeda, itu kondisinya berbeda, maka fa innahu yaraka, maka Allah lah yang akan melihat kamu ya. Jadi di situ itu al-khusyu itu menghadirkan. Ya, jadi menghadirkan sang pencipta. Nah ini kan khusyuk itu tidak mudah ya, mendatangkan kekhusyuan. Jadi ya kita bisa saja beribadah pada suatu tempat, pada suatu masa, bahkan di tempat ibadah di masjid, tapi sesungguhnya tidak ada yang hadir gitu kan. Yang hadir malah bisikan-bisikan duniawi ya, yang aneh-aneh, sehingga kita ya merasa tidak dilihat. Nah itu yang mempengaruhi kualitas orang beribadah. Nah pada 10 hari terakhir itu di situ. Nah ada juga kondisi batin yang lain. Gimana itu Pak? Nah jadi gini,
Ramadan itu kan tamu agung, ya. Jadi ibaratnya dia kekasih sebenarnya. Jadi kekasih yang ditunggu-tunggu kemudian datang. Yang dirindukan banget. Yang dirindukan. Nah tiba-tiba dia pergi, bahkan pada saat-saat dimana kita sedang sayang-sayangnya, ya tuh ditinggalkan oleh Ramadan. Dan itu kadang kita menghitung hari, ya kan. Tinggal 9, tinggal 8, 7, 6, 5. Nah, itu kesadaran atas itu bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Berarti harus sadar dulu ya, Pak? Harus sadar. Jadi kalau nggak sadar ya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa, tidak bermanfaat apa-apa, ya kan? Tapi meningkatkan khusyuk nggak ya, Pak, kalau misalkan kesadaran itu? Oh jelas, itu meningkatkan khusyuk. Ya, karena kan kehusyuan itu juga bisa by design. Jadi kalau kita mau khusyuk, ya, makanya ada dalam hadis disebutkan salah satu karakter penghuni surga itu adalah diantaranya wasallu bil laili wan nasu niyam, yaitu mereka sholat, ya, beribadah pada malam hari sementara orang lain itu tidur. Jadi pada saat-saat itu kan saat eksklusif. Jadi malam hari tempatnya menyendiri, tidak ada kebisingan, dalam kondisi batin yang sedang bagus. Nah itu pasti menimbulkan kehusuan, ya. Jadi ada kepasrahan, dan perasaan bahwa ya sesungguhnya hanya Allah yang bisa memenuhi keinginan kita, dan hanya Dia yang mendengar keluh kesah kita, ratapan kita. Nah itu jadi harus sadar akan itu. Kalau nggak sadar ya nggak dapat apa-apa. Percuma ya? Enggak, percuma. Sia-sia jadinya Ramadan terakhir itu. Betul. Kalau sangat disayangkan. Baik, benar sekali nih ya Pak ya. Masya Allah. Semoga kita semua nanti bisa mendapatkan atau mencapai malam Lailatul Qadar ya Pak ya. Masya Allah nih Pak. Kalau ada kata-kata mutiara nggak nih Pak di akhir sesi ini Pak? Sebelum kita tutup. Oh, sebelum kita tutup. Ya, kata mutiara ya. Dalam bahasa apa nih? Boleh Arab. Iya, ya mungkin kata mutiara seperti ini, ya. Lakukan ya ibadah itu dengan penuh keyakinan. Masya Allah. Nah, jadi lakukan ibadah dengan penuh keyakinan. Ya, karena ibadah itu kalau tidak yakin tidak akan membuahkan hasil. Jadi sholat dengan yakin, berdoalah dengan keyakinan, meminta dengan keyakinan bahwa permintaan kita akan diberi. Nah itu, jadi yakin itu satu modal kuat ya bagi kita selaku orang-orang yang beriman. Nah, maka dalam Al-Quran juga ada itu mirip disebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, jadi sembahlah Tuhanmu sampai datang ya kepadamu suatu keyakinan. Nah itu salah satu makna ya daripada yakin itu. Nah, jadi emang harus kita yakin banget ya, khusyuk untuk mencapai malam Lailatul Qadar. Baik, terima kasih atas perhatiannya kepada para pendengar dan para penonton dari podcast Muhammadiyah Salatiga. Jangan lupa untuk like, comment, and share, subscribe channel di bawah ini. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Mbak Norma. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.